Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dari Prodi Manajemen kelas reguler pagi dengan NIM 28921500066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nadia Rista, SPD, MPD. Di video kali ini, saya akan membahas atau mereview sebuah jurnal. Langsung saja, kita mulai review jurnalnya. Pertama, dari judul. Judul dari jurnal yang saya review yaitu Hubungan antara Manajemen Pengetahuan dan Keberlanjutan Organisasi, peran sertifikasi ISO 9001. Kemudian penulis ada Bimo Dwi Baskoro, Heri Sapari Kahfi, dan Iwan Ridwan. Selanjutnya nama jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Tahun publikasi dan jumlah halaman jurnal. Tahun publikasi dari jurnal ini yaitu April tahun 2022 untuk volume 27 nomor 1. Dan jumlah halaman jurnal ini yaitu 17 halaman. Selanjutnya ada tujuan penelitian dari jurnal yang saya review. Yang pertama adalah menyelidiki seberapa efektif proses manajemen pengetahuan untuk kinerja berkelanjutan perusahaan di Bekasi. Kedua, penelitian ini membedakan antara praktik manajemen pengetahuan perusahaan bersertifikat ISO 9001 dan non-bersertifikat. Tiga, penelitian ini juga melakukan uji sampel independen untuk menguji perbedaan dalam praktik manajemen pengetahuan antara perusahaan bersertifikat ISO 9001 dan non-bersertifikat. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh faktor penentu manajemen pengetahuan terhadap keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, mengenai hipotesis penelitian dari jurnal ini. Terdapat 5 hipotesis dalam jurnal ini. Yang pertama, H1 atau hipotesis pertama, terbagi menjadi 3. H1A, yaitu penciptaan pengetahuan memiliki efek positif terhadap penyimpanan pengetahuan. H1B, penciptaan pengetahuan memiliki efek positif terhadap pemanfaatan pengetahuan. H1C, penciptaan pengetahuan memiliki efek tidak langsung terhadap keberlanjutan organisasi. Selanjutnya untuk hipotesis 2. H2A, berbagi pengetahuan memiliki dampak positif pada penyimpanan pengetahuan. Kemudian H2B, berbagi pengetahuan memiliki dampak positif pada pemanfaatan pengetahuan. H2C, berbagi pengetahuan memiliki dampak tidak langsung yang positif pada keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, H3. H3A, penyimpanan pengetahuan memiliki dampak positif pada pemanfaatan pengetahuan. H3B, penyimpanan pengetahuan memiliki dampak tidak langsung yang positif pada keberlanjutan organisasi. Untuk H4, terdapat satu saja, yaitu pemanfaatan pengetahuan memiliki dampak positif pada keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, hipotesis H5. H5A, perusahaan bersertifikat ISO 9001 berkinerja jauh lebih baik dalam praktik manajemen pengetahuan dibandingkan dengan perusahaan
yang tidak bersertifikat. Dan H5B, perusahaan bersertifikat ISO 9001 berkinerja jauh lebih baik dalam berkelanjutan organisasi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bersertifikat. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel. Pada jurnal ini, populasi dan sampel yang diambil sebanyak 156 karyawan dari berbagai perusahaan swasta di Bekasi yang dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Studi ini mengikuti dua pendekatan dan penelitian dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebuah kuesioner pendahuluan dirancang untuk mengetahui manajemen pengetahuan dan keberlanjutan organisasi di berbagai perusahaan swasta di Bekasi, Indonesia. Kuesioner memiliki 4 dimensi utama manajemen pengetahuan, yaitu penciptaan pengetahuan 7 item, penyimpanan pengetahuan 8 item, berbagi pengetahuan 8 item, dan pemanfaatan pengetahuan 8 item. Dimensi ini dikembangkan oleh Zaim et al. 2007, Zaim dan Ciabristili tahun 2018 juga mengembangkan pertanyaan tambahan tentang dimensi keberlanjutan organisasi, 9 item. Kedua, metode Common Method Variance atau CMV digunakan untuk memeriksa ulang bahwa tidak ada data sumber tunggal atau Kotsakov, McKenzie, P. Kotsakov 2003. Berdasarkan nilai Eigen melebihi 1, 5 faktor berasal yang menjelaskan 72% dari keseluruhan varian. Faktor pertama menyumbang 40% dari varian yang di bawah 50%, dan karena dapat disebutkan bahwa tidak ada masalah data sumber tunggal. Selanjutnya, dilakukan uji validitas dan keandalan sebelum analisis. Setelah memvalidasi data, tahap berikutnya adalah menggunakan metode partial least square atau PLS untuk menguji hipotesis. Uji sampel independen dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam manajemen pengetahuan dan keberlanjutan organisasi untuk perusahaan bersertifikat dan non-bersertifikat ISO 9001. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan jurnal ini. Informasi demografik. Berdasarkan data deskriptif yang diperoleh, hasilnya terdiri dari 42% perusahaan bersertifikat ISO 9001 dan 58% perusahaan yang tidak bersertifikat. Di antara responden, 9% berada di sektor komersil, 9% berada di sektor kosmetik, 10% di sektor minuman ringan, 14% di sektor manufaktur obat, 22% di sektor perdagangan makanan, 12% di sektor perdagangan furnitur, 15% di sektor perhotelan, dan 5% di sektor kontrol mutu. Di antara responden, 65% adalah laki-laki, sementara 35% adalah perempuan. 5% adalah lulusan SMA, 8% adalah lulusan SMK, 50% adalah lulusan universitas, 30% adalah magister, dan 7% lebih memilih untuk tidak menentukan tingkat pendidikannya. Berdasarkan posisi, 5% adalah manajer umum, 30% adalah kepala unit atau supervisor, 40% adalah ahli dan karyawan, dan 25% lebih memilih untuk tidak menentukan posisi responden tersebut. Lalu analisis inferential structural equation modeling atau
SEM gunakan Smart PLS versi 3.0 digunakan dalam penelitian ini. Kemudian PLS SEM digunakan sebagai teknik multivariat generasi terbaru dan pilihan metode covariance lainnya. Tenenhaus, Lindsay, Caitlin, dan Lauro 2005. Sudah diketahui bahwa pendekatan PLS dalam metode yang aman ketika ukuran sampel kecil. Jean, Marcelin, dan Nielsen 2003. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu kata dan bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami, dan isinya cukup jelas dengan apa yang dibahas. Lalu kekurangannya, adanya pengulangan kalimat yang membuat pembaca mungkin bosan karena kalimat itu diulang dengan jarak yang berdekatan. Cukup sekian pembahasan review jurnal kali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir.